Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratna Sari Dewi dengan NIM C1F018032. Selanjutnya kita akan masuk kepada akad istisna. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, jangan lupa like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Yang pertama yaitu pengertian akad istisna. Istisna secara bahasa berasal dari kata sina yang mempunyai arti membuat sesuatu dar baha dasar. Kata sina mendapat imbuhan hamzah dan ta sehingga menjadi kata istisna. Istisna merupakan meminta atau memohon dibuatkan. Ibnu Abidin menjelaskan istisna secara bahasa yaitu meminta dibuatkan suatu barang, yaitu meminta seorang pengrajin untuk membuat suatu barang. Jadi secara sederhana, istisna boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati antara keduanya. Selanjutnya, jenis akad istisna. Istisna yang pertama, istisna yang akad jual belinya dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tersebut dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan mustasni dan sani. Yang kedua, istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Selanjutnya, dasar syariah. Yang pertama, sumber hukum akad istisna. Yang pertama, firman Allah yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW hendak menuliskan surah kepada Raja Nun Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa Raja Nun Arab tidak sudi menerima surat yang distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, ijma'. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de facto telah bersepakat merajut konsensus bahwa akad istisna adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya. Selanjutnya, rukun dan ketentuan syariah. Rukun dari akad istisna yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal. Yang pertama, pelaku. Mustani atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan sani penjual adalah pihak yang memproduksi barang pesanan. Selanjutnya, objek akad yaitu barang atau jasa dengan spesifikasi dan harga. Selanjutnya, sigah yaitu ijab dan kabul. Ketentuan syariah. Menurut fatwa nomor 6/DSN-MUI/4/2000. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad. Ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Yang ketiga, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Ketentuan barang.
Barang pesanan harus jelas spesifikasinya. Barang pesanan diserahkan kemudian. Yang ketiga, waktu dan penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. Yang keempat, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, ijab kabul. Adanya pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pihak akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya, perlakuan akuntansi menurut PSAK 104. Akuntansi untuk penjual. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Penjual penyajian. Yang pertama, piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Yang kedua, termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Pembeli menyajikan, yang pertama, utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Yang kedua, aset istisna dalam penyelesaian sebesar persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir jika istisna paralel, atau yang selanjutnya, kapasitasi biaya perolehan jika istisna bukan istisna paralel. Ilustrasi kasus akad. Yang pertama, rumah. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda termasuk dalam akad istisna. Misalnya, ingin rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis, dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Yang kedua, pakaian. Apabila Anda ingin pakaian custom sesuai dengan selera, juga termasuk dalam istisna. Misalnya, Anda ingin memesan jersey sepak bola dengan desain sendiri untuk 40 orang. Yang ketiga, sepatu. Apabila ukuran sepatu Anda jarang ada di pasaran, Anda pastinya akan memesan ukuran tersebut ke tukang sepatu. Apabila melakukan transaksi tersebut berdasarkan syariat Islam, hal tersebut termasuk akad istisna. Kesimpulan, akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan dan penjual. Istisna dapat berbentuk istisna dan istisna paralel. Walaupun istisna adalah jual beli, akad ini memiliki perbedaan dengan salam maupun murabahah, di mana dalam akad ini barang yang dijual belum tersedia, sehingga perlu dibuat terlebih dahulu, sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai tangguh. Untuk pengakuan pendapatan istisna dapat dilakukan melalui metode akad selesai dan metode presentasi penyelesaian. Sekian dulu materi kali ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.